Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk benar-benar kita buka hati kita untuk Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Mari arahkan fokus dan pandanganmu saat ini kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala yang baik yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kalau hari ini kami merayakan Tuhan Yesus, bahkan kami memperingati ya Tuhan akan hari di mana Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, satu yang kami percaya bahwa Roh-Mu ya Tuhan telah hidup di dalam kami, dan Kau yang akan menyatakan kuasa-kuasa-Mu ya Tuhan Yesus melalui hidup setiap kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami membawa hidup kami membawa penyembahan dan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau lebih lagi lawat setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biar penuhlah setiap hati kami dengan urapan yang baru, setiap hati kami diperbarui baru ya
curahkan sukacitamu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk bersorak-sorai yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai, katakan amin. Dan lebih lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saudara dipenuhi sukacita pada hari ini. Dengan semangat kita memuji Tuhan ya saudara.
berikan hati kita untuk Tuhan Yesus penuhi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami untuk ada di tempat ini. Karena kami tahu ini adalah tempat yang terbaik bagi kami. Karena kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kau Tuhan dan Allah yang layak kami sembah. Kau adalah Tuhan dan Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, supaya kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Khususnya hari ini kami akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan daripada kuasa Roh Kudus. Kami rindu ya Tuhan, Kau yang melawat setiap kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang rindu untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara dan berbicaralah kepada kami, supaya pagi hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Saya mengucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya yang pada waktu itu berkumpul menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid-muridnya khususnya para rasul-rasul bertekun berkumpul bersama-sama di satu ruangan, dan mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Tidak hanya duduk diam saudara, tapi mereka bertekun bersama-sama sehati, berdoa terus-menerus menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan ketika tiba waktunya, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh. Pada waktu mereka berkata-kata dalam bahasa roh, di kota Yerusalem itu banyak orang soleh ya, orang Yahudi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan banyak lagi orang dari bangsa-bangsa lain yang ada di kota Yerusalem. Dan mereka semua tercengang-cengang, kenapa kok mereka bisa berkata-kata dalam bahasa mereka, padahal mereka itu adalah orang-orang Galilea. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa kita tebak, yang kita tidak bisa mengerti. Tapi semuanya itu memberitakan kabar baik. Semuanya itu memberitakan kebesaran Tuhan melalui bahasa-bahasa baru yang mereka katakan. Mereka bisa mengerti bahwa mereka sedang memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, pagi hari ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup hidup tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan
oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga, oleh karena itu dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, supaya Roh Kudus tinggal di dalam setiap saudara dan saya, menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya percaya orang yang sudah dibaptis Roh Kudus pasti akan mengalami mujizat di dalam hidupnya. Pasti akan mengalami hal-hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya, tidak pernah dia lihat oleh mata, tidak pernah dia dengar oleh telinga. Karena semuanya itu disediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Pada waktu mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tanda yang pertama yang mereka nyatakan yaitu dengan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa baru. Kenapa mereka harus berbahasa baru atau bahasa roh? Karena pada waktu mereka berbahasa roh, mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Seperti apa yang kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 14. Kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita ini orang-orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kadang-kadang kita berbahasa roh. Karena ada waktunya kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Tapi roh yang mendorong kita untuk mengucapkan di dalam bahasa roh. Supaya apa yang kita ucapkan di dalam bahasa roh itu, kita berdoa langsung kepada Allah Bapa di surga. Dan tidak ada manusia pun yang bisa mengerti bahasa yang kita ucapkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang rahasia, yang tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang sedang kita doakan. Itu pentingnya setiap saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa pada waktu kita berdoa dalam bahasa roh, itu juga membangkitkan kekuatan iman kita. Karena di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Seringkali kita menghadapi keletihan, saudara. Apa yang saudara harus lakukan yaitu dengan berbahasa roh. Karena firman Tuhan mengatakan, pada waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Kita sedang membangun iman kita, supaya iman kita bertambah kuat. Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di dunia ini. Tidak hanya sekedar pandemi yang kita alami, tapi banyak hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan kita lalui. Semuanya permasalahan itu tidak akan kita bisa hadapi dengan kedagingan kita. Tapi kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita hidup kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada waktu Roh Kudus tercurah kepada rasul-rasul pada waktu itu, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan para rasul pada waktu itu. Sehingga Rasul Petrus bersama ke-11 rasul pada waktu itu, mereka dengan berani
memberitakan Injil. Bahkan sesuatu yang drastis terjadi di dalam kehidupan Petrus. Dia dengan berani memberitakan Injil. Dia dengan berani memberitakan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Bukan mereka mabuk karena anggur manis. Bukan mereka mabuk karena pagi-pagi mereka sudah minum anggur manis. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Rasul Petrus dengan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus bekerja sehingga 3.000 lebih orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Rasul Petrus seperti yang kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-75, dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Karena dia takut pada waktu itu, dia takut ditangkap oleh orang Farisi, dia takut untuk dibunuh. Dia seorang pengecut. Tapi begitu dia menerima baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada waktu itu, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup Petrus, maka Roh Kudus yang mengubah seorang pengecut menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau saudara memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan membuat orang yang mendengar Injil yang saudara beritakan bertobat. Seperti apa dilakukan oleh Rasul Petrus. Bayangkan saudara, 3.000 jiwa. Saya percaya pada waktu itu tidak seperti sekarang. Ada mikrofon, ada loudspeaker. Kalau saudara pernah menyaksikan bagaimana Reinhard Bonke di Afrika, berjuta-juta jiwa bertobat. Tapi bayangkan pada waktu Rasul Petrus dengan suaranya tanpa mikrofon, tapi 3.000 jiwa bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin ini bisa terjadi, saudara. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus hari-hari ini. Saya percaya bagi saudara yang rindu hari ini untuk dibaptis oleh Roh Kudus, dan saudara yang sudah lama perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, pada waktu saudara membuka hati, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan yang akan melawat saudara, dan Tuhan yang akan memenuhi saudara dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa hanya Roh Kudus yang membawa pertobatan kepada orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu membuat orang itu bertobat, walaupun kita fasih membaca ayat, menceritakan firman Tuhan, tapi tidak ada kuasanya. Tapi pada waktu saudara menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan membuat orang yang mendengar firman Tuhan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi pada waktu Roh Kudus itu bekerja, dia itu akan menyatakan dosa di dalam hidup seseorang. Dia juga akan menginsafkan
akan dosa seseorang dan menyatakan kebenaran, dan penghakiman yang akan datang kepada setiap manusia. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus itu sangat lembut ya. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya mau menjadi penolong. Penolong yang diutus oleh Allah untuk mendampingi, memberikan pertolongan, membantu saudara dan saya di dalam setiap event, di dalam setiap kejadian di dalam hidup kita. Sebagai penolong, dia juga akan memberikan kita kekuatan. Dia akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu-waktu tertentu, pada waktu kita kepepet di dalam situasi, di dalam masalah yang besar, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, karena Roh Kudus itu tidak hanya mengingatkan, tapi dia juga akan mengajar saudara dan saya di dalam segala sesuatu. Hari-hari ini kita perlu diajar oleh Tuhan, supaya hidup kita ini tidak diajar oleh orang dunia, tapi kita perlu diajar oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita pelajari seturut dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus bisa digenapi dalam kehidupan kita. Karena dengan pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan kuasanya. Di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu juga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup saudara dan saya, itu akan menyertai saudara sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Kita butuh Roh Kudus, karena pada waktu Roh Kudus menyertai saudara dan tinggal di dalam hidup saudara, saudara diingatkan untuk terus memberitakan Injil. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ketika Roh Kudus turun di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu yang akan menyertai hidup saudara. Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup saudara pada waktu saudara merawat hidup saudara, menjaga hidup saudara, supaya hidup saudara kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan. Begitu juga Roh Kudus. Kayaknya dia gak akan kerasan tinggal di dalam hidup kita kalau hidup kita ini menyimpang atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita hidup semaunya, kita hidup mengikuti kedagingan kita. Kira-kira mungkin gak Roh Kudus nyaman tinggal di dalam hidup kita? Saya rasa tidak mungkin. Tapi Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam hidup saudara, bahkan menuntun langkah hidup saudara pada waktu saudara taat dan setia melakukan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa amanat agung itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang saya katakan, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Karena kenapa saudara? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu yang memampukan kita untuk berkata-kata sebagai pemberita Injil.
Saudara bisa tahu kebutuhan seseorang karena Roh Kudus yang akan memberitahu saudara hal-hal yang akan saudara hadapi. Apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang pada waktu saudara melayani seseorang. Karena Roh Kudus itu peka dan dia akan memberikan kepada saudara pengertian-pengertian ilahi. Karena salah satu tugas daripada Roh Kudus yaitu discernment of the Spirit. Pada waktu Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, dia akan memberikan pengertian-pengertian yang secara manusia kita tidak bisa mengerti. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa selalu ada di dalam bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus, supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam keluarga. Bahkan kita tidak akan saling mencakar dan menggigit, tapi kita akan saling mengasihi, bisa mengampuni satu dengan yang lain, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun saudara supaya karakter Kristus juga bisa hidup di dalam kehidupan saudara. Saudara akan hidup penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri dalam hidup saudara. Tanpa Roh Kudus semuanya itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Pagi ini saya akan mengundang bagi semua jemaat yang belum dibaptis Roh Kudus untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dan bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus tapi perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya akan berdoa bagi saudara. Karena kita harus minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Kita harus minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sendiri yang mencurahkan Roh Kudusnya pagi hari ini. Seperti kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kita harus hidup mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, karena hanya Dia yang mampu menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saya katakan tadi bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain. Seperti pada waktu Tuhan Yesus, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Dan itulah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, saudara berdoa, minta jamahan Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini perlu di dalam kehidupan kita. Kita sangat butuh Roh Kudus. Tidak hanya sebagai penolong, tetapi sebagai Roh kebenaran. Dia akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Allah di dalam hidup kita. Saya mengundang pemusik kalau ada saudara yang ada di balkon yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus, silakan turun ke bawah. Nanti akan diatur oleh Pak Edi dan seluruh pengerja akan maju ke depan. Saya akan mendoakan saudara, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menjamah saudara. Saya ini hanya sebagai alat, tapi Tuhan Yesus yang akan memenuhi saudara dengan Roh Kudus.
di ruangan bawah yang perlu baptisan Roh Kudus, silakan maju. Saya akan berdoa bagi saudara. Minta kepada Tuhan. Di tempat
Mungkin ada di antara saudara yang sedang bermasalah, sedang menghadapi pergumulan yang berat. Kelihatannya tidak ada jalan keluar. Percaya bahwa Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan bagi saudara, memberikan kekuatan bagi saudara, supaya pada akhirnya engkau akan berdiri teguh di atas kebenaran. Ada di antara saudara, boleh angkat tangan. Saya akan berdoa bagi saudara. Apapun permasalahan saudara, Kuriandara labayara labashikara labayara. Tuhan, kalau lihat tangan-tangan yang sudah terangkat, mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau penuhi setiap tangan-tangan yang sudah terangkat oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan di atas kebenaran firman Tuhan. Biar mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, mereka butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada satu persoalan pun yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan dalam hidup mereka. Aku berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka, memberikan kemampuan untuk tetap bertahan, bahkan tetap mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup mereka. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah gunung batu kami. Kepadamu kami berlari ya Tuhan, dan pertolongan kami datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuriandara labashikara labayara labayara. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, dan saat ini sedang ada di persimpangan jalan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan jawaban kepada mereka, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menanggung segala sakit penyakit. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya. Kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus, dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang selalu mendengar doa dan permohonan kami, dan Kau telah memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kuriandara labashikara labayara. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa firman Tuhan pulang dan merenungkan kembali firman Tuhan,
bahwa mereka perlu Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Biar Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. Pada waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka bisa terus berjalan, bahkan berlari-lari di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat yang sudah dijamah oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur sebab Tuhan yang menjawab doa dan permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan hati kami untuk kami mengasihi terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tambahkan talenta yang mereka butuhkan, supaya dengan talenta yang mereka miliki, mereka memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Kami berdoa untuk keamanan di negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami berdoa untuk politik di Indonesia. Biar Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap keputusan yang harus dibuat oleh presiden, wakil presiden, bahkan seluruh aparat pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan yang menguasai hati mereka, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Nyatakan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami minta penyertaan tangan kasih Tuhan. Sertai setiap langkah kami. Hindari kami dari segala serangan COVID-19. Hindari kami dari segala mara bahaya. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, supaya kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan lebih lagi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang hidupnya setia dan taat akan firman Tuhan akan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom.